usia 4 hari tuh. Wih. Kudu setahun. Setahun karek bisa jadi pacek, jadi jantan. Pagi ini saya juga akan ke tempat ayam adu. Katanya ayamnya udah sampai ke Jawa. Kita ke belakang rumah. Ya kita jalan-jalan aja. Nah teman-teman, pagi ini saya lagi ada di tempat penangkaran ayam adu nih, di Sukabumi sebetulnya, di belakang rumah. Cuman baru tahu nih yang punyanya Mang Ayung ini ayamnya, wih mantap. Nah Mang, lamun itu usahanya mulai dari kapan sih Mang untuk ayam? Kita mulai di ayam mungkin udah 2-3 tahun yang lalu ya. Udah mulai. Sebetulnya suka ayam dari kelas 4 SD. Cuman yang kita tekunin baru 2-3 tahun ini. 2-3 tahun. 2-3 tahun. Alhamdulillah. Mulainya dari ayam berapa sih jumlahnya Mang? Dari satu biang, satu pacek. Pacek teh namun orang Pejantan. Jadi kalau pacek teh sebetulnya pejantan ya. Jadi kalau orang Jawa bingung pacek itu. Pejantan satu, biang satu. Pejantan satu, harganya emang waktu mulainya. Waktu itu nggak seberapa sih waktu itu mah. Yang saya dulu beli indukan ini waktu usia 4 bulan 2.500, jatuhnya 2,5 juta. 2,5 juta Itu per ayam. Per satu ayam buat biangannya aja. Yang buat pejantannya waktu itu kalau nggak salah saya beli, udah lupa sih ya, kalau nggak salah sekitar 3 jutaan. 3 jutaan. Nah, laki-lakinya. Itu kebetulan udah mati kemarin. Nanti ada fotonya. Oh gitu. Terus jadi ya hari ini jumlahnya jadi banyak teh karena pernah ikut lomba kompetisi, kemudian ayamnya menang, terus orang pada tahu gitu. Kebetulan iseng-iseng suka ikut kontes, meskipun nggak berangkat langsung, cuman ayam suka pada berangkat meskipun bukan saya sendiri yang bawa gitu. Oh gitu. Ya alhamdulillah ada yang win, ada yang kalah. Tetap aja sih ayam mah faktornya gimana ya? Soalnya kalau ayam kan misteri, nggak bisa kita tentuin ayam kita bagus otomatis menang, itu nggak bisa. Ayam itu misteri. Ayam kita bagus, masih banyak yang lebih bagus di luar juga. Nanti kalah oke, berarti pernah sering kalah? Ada juga yang kalah. Pernah juga kemarin yang pas di Bogor kita kalah. Ya memang kualitas di luaran sana juga memang bagus. Kita kalau main ayam kita nggak bisa ayam kita bagus, nggak bisa. Tetap ayam misteri. Oh gitu. Nggak bisa. Nah habis itu biasanya kan sekarang langsung punya tuh. Berapa sih misalkan ya nanti jumlahnya ngirim kemana dan biasanya orang pembelinya dari mana? Kan orang Sukabumi belum banyak yang tahu nih. Biasanya Solo, Tangerang, Kudus, ke Riau juga ada, Jogja. Ya kalau di sekitaran Sukabumi mungkin cuma teman-teman aja yang biasa ngambil. Harganya? Waduh relatif sih ya kalau harga mah. Ada yang paling mahal lah, yang paling murah berapa, paling mahal berapa? Paling murah usia 7 bulan gini biasa saya jual 1,5 juta. 7 bulan. 7 bulan, 8 bulan lah. Udah kita kalau udah yang sekali. Udah gede kayak gini nih yang kayak ini ayam baru usia 7 bulan. Oh, ini baru 7 bulan. 7 bulan. Oh. Nah, soalnya biasanya nggak ada yang gede sih di kandang. Ini kebetulan aja nih masih ada sisa. Ya karena memang ini rencana nggak saya jual, rencana mau buat pejantan ke depannya. Oh. Nah kalau misalkan jual itu dari kecil juga, ada yang dari kecil? Yang dari kecil kalau biasa saya jual yang usia 2 bulan ya, yang udah kelihatan jantan sama betinanya. Itu biasa saya jual usia 2 bulan. Harganya? Biasanya sekitar kisaran harga 500. 500-an. Nah itu mahal segitu banyak yang pembelinya? Alhamdulillah ada aja sih yang beli mah. Oh gitu. Ya.
Ya itu mah tergantung kembali ke rezeki kita lah. Hmm. Ada aja kalau kebetulan lagi rezeki kita bagus ada. Jadi kalau binatang hidup ini ngirimnya kemana? Gimana bang? Ya paket, lewat paket. Oke. Paket. Nanti kita kalau misalkan ke Solo kemana-mana paling kita pakai apa? Pakai peti ya. Pakai peti. Nah, pakai peti. Terus ngasih tahu ke orangnya mau ngirim ayam. Ya, nanti biasanya kita kirim titip di bis, kita udah kerjasama sama bis gitu kan sama kondektur. Nanti kita di sana juga udah tinggal ambil, yang ngambilnya udah langsung sampai ke tujuan. Oh gitu. Biasanya gitu. Terus kalau misalkan habis kan beli tuh orang paket, nah terus kan ada misalkan dari ayam dari sini yang juara di luar sana, udah banyak juga. Alhamdulillah kalau kabar mah dari luar ya mungkin udah ada beberapa ekor lah yang memang win di gelanggang-gelanggang yang memang benar-benar gede gitu kan. Ya kita mah cuma sebagai peternak, cuman menikmati hasil apa? Penikmat apa ya? Penikmat proses lah. Nah, jadi kita cuman bisa dengar ya yang kalah ada, yang menang juga alhamdulillah. Yang menang misalkan sampai jadi punya nama besar di kotanya masing-masing hasil ternakan dari sini. Yang mungkin yang paling membanggakan yang ke Solo ya. Kemarin udah terakhir ada kabar dari pembeli udah nyampe ditawas udah penawaran 20 juta. Nah kalau sekarang misalkan modal itu kan jumlah ayamnya banyak, jumlah modalnya berapa sih bang? Sampai besar segini ya bang? Yang kayak gini. Bingung sih ya. Soalnya kalau saya kan peternak kecil, jadi kita hobi aja ya, nggak bisa. Nah itu. Ada uang langsung tempel gitu ya. Kita nggak bisa bilang nominalnya berapa gitu. Soalnya benar-benar dari nol sih. Oh, gitu. Dari nol, benar-benar dari nol. Kita nggak punya modal gede gitu. misalkan punya uang gopay beli ini gitu. Atau misalkan beli pejantan lagi dari luar sekarang, atau masih memang udah cukup aja beli dari sini aja. Rencana masih pengen ada satu pejantan sama satu betina yang memang belum saya dapat gitu kan. Memang masih butuh proses mungkin buat beli itu. Berapa sih biasanya bang kalau beli dari luar? Sama aja harganya? Mungkin lebih. Nah, tergantung kita nanti belinya dari mana. Nah kalau perawatan sampai 7 bulan gini ngabisin berapa uang? Aduh, 7 bulan. Bingung juga ya kalau misalkan kita hitung-hitungan gitu mah. Ya kalau misalnya repot juga gitu kan. Soalnya kita juga kan dari kecil tuh dari satu tetesan. Dari satu tetesan itu kadang-kadang jantannya sedikit gitu kan. Betinanya ya, banyak. Otomatis kan betina kita potong gitu kan. Nah itu yang jadi kendala gitu kan. Kalau misalkan cuman hitung-hitungan di pakan doang, paling per ekor itu cuman jatuhnya 400 sampai 450 ribu sebulan. Per enggak, ekor sampai dewasa gitu sampai kan. Dewasa. Sampai dewasa itu paling sekitar kisaran segitu. Cuman kan karena kita kan apa? Kita dari satu tetesan ini kan nggak semua ayam bagus, otomatis ada apirnya juga gitu kan. Kalau yang apirnya kan kita nggak jual gitu kan, pasti kita potong gitu. Nah, yang baru yang bagusnya Nah aja. itu yang menurut kita bagus, istilahnya bisa buat main, yang pembelinya juga cocok. Nah itu baru sekitar Biasanya berapa dari satu tetesan tuh berapa jumlah ekor yang bagus biasanya yang sering? Biasanya kalau misalkan ya sebetulnya kalau dari jenis mainan jarang ada yang komplain sih ya. Yang penting dasar kukunya bagus. Kalau main rata-rata sama, kalau bangun ya sebetulnya jarang yang apir. Cuman yang apir rata-rata divisi. Ada gitu. Yang kakinya bengkok gitu. Ya. Kalau main sama pukul, yang penting kalau bangun dasar pukulnya bagus ya, gitu. Gitu. Akurasi sama. Nah sekarang punya berapa jenis ayam adu yang ada di sini? Kalau di sini cuman ada 2 jenis, pakoy sama mangun doang. Pakoy sama. Nah bibitan pakoy itu dari mana bang? Itu dulu saya ambil dari Pak Yuriko ya, dari Yuriko Tomasyapam, dari Kabandungan dulu. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih ada di sini. Kalau yang apa namanya tadi Wangun? Mangon. Nah, ini juga ini masih masuk cucu pele ya. Ini masih dari Pak Yuriko karena memang apa? Pacekannya itu pejantannya ini emang anaknya pele langsung kalau Pele itu berarti ayam pele juara. itu ayam dia pejantan di kandangnya Pak Haji Muhammad Idris, dia dari RLF. Nah ini salah satu cucunya ada di sini. Oh jadi memang kalau ayam tuh nggak bisa sembarangan ngambil bibit ya?
Nah, relatif itu mah sama yang mau pakai. Oh, Nah, jadi kalau ayam kan tergantung hobi kayak gimana. Ada yang suka bangkokan, yang itu yang trad gitu kan. Ada yang trad, ada mangon, ada birma, ada pakoi gitu kan. Apalagi sekarang kan ada lagi yang plaker gitu kan. Nah itu. kalau di Sukabumi suka ngadu di mana cuman misalkan ada kompetisi di mana gitu. Kalau kemarin baru-baru di Cipanas ya. Oh, Cipanas. Di Cipanas, di Kampas. Resmi itu tapi resmi Ya, dari komunitas. Dan itu resmi dari komunitas. Itu kita Bukan kan judi ya? kita nggak ada judinya gitu. Kan sering lihat di TV mah ada yang judi. Enggak, kalau di komunitas kita lebih ke apa ya? Kita ke silaturahmi sih sebetulnya. Oh, gitu. Di apa namanya? Satu silaturahmi, yang keduanya kita paling ngetes ayam lah, ngetes bakat ayam. Jadi kita nyalurin hobi tanpa judi itu aja. Oh, gitu. Kan banyak tuh negatifnya kalau ngadu ayam pasti ada judian. Enggak lah, kita di komunitas nggak ada gitu. judinya. Jadi kita nyalurin hobi tanpa judi. Jadi gitu. kita bikin kontes gitu kan, ada kontes. Ya emang ayam diadu. Cuman kita apa namanya? Nggak sampai kalah lah gitu, nggak ada taruhan di dalamnya, ya? nggak ada. Oh, iya. Nah, hatur nuhun Mang tuh pagi ini Siap, udah diganggu nih. Nah itu aja teman-teman nih. Nanti kalau memang butuh ayam adu bisa langsung datang ke Lembur Pasir sebetulnya belakang rumah saya ini. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.